Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi yang penuh barokah ini ba'da salat subuh kita akan melanjutkan kajian kita kembali dari kitab Fiqhus Sunnah, di mana kalau tidak salah pembahasan terakhir tentang keutamaan membangun masjid. Ya, kita sudah bahas sedikit. Jadi Syekh Said Sabiq dari setelah sholat tata cara aturan imam dan makmum, kemudian beliau menyampaikan tentang masalah kemasjidan. Nah, nanti kita akan lanjutkan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan sholat dan juga pembahasan sutroh. Ini pembahasan sutroh sangat penting hadirin ya, pembatas antara diri kita dengan tempat sujud. Ya, ini sedikit dulu kita akan bahas masalah sutroh yang khawatir ketinggalan ini. Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap pembatas. Jadi harus ada pembatas antara dari kita dan fungsinya untuk apa? Mohon maaf ya. Khawatir ada orang yang lewat. Di mana hukum orang yang lewat di depan orang sholat itu Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Al-Kabair, nanti insya Allah Bapak Takmir setelah pembahasan masalah sutroh ini kita akan beralih ke pembahasan apa Pak? Kitab Al-Kabair, kumpulan 70 dosa besar. Kumpulan apa? 70 dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ya, nah beliau di samping menyekutukan Allah, meninggalkan sholat, durhaka pada orang tua, ada 70 Pak, dosa besar. Ya, walaupun terkadang kata beliau ada yang lebih. Ya, ada lebih 70. Beliau menyampaikan termasuk dosa besar adalah melewati orang yang sholat. Sampai di mana tuh tidak bolehnya? Begitu hadirin ya. Jadi tapi Pak ya. Jadi kalau ini adalah sutroh tuh Pak, ya pembatas, maka di luar pembatas itu diperbolehkan. Ya, yang tidak boleh itu kapan? Di mana? Di dalam ini. Ya, atau di yang putih inilah misalkan ya. Jadi kalau ada orang yang lewat ya di dalam sutroh ini maka tidak boleh. Makanya dianjurkan yang sholat itu mendekati sutroh. Kenapa? Agar kalau ada orang yang lewat bisa tabi pakai tangan kiri, bisa dihadang. Kalau ada orang lewat bisa dihadang. Gitu pas sunnahnya itu. Ini termasuk hukumnya sangat berdosa. Sampai kan salam dalam kitab yang kita bawa ini bahwa lebih baik seseorang apa Pak? Berdiri 40 tahun. Lau ya'lamul maru baina yadail musolli. Sekiranya yang lewat itu mengetahui hukumnya ya sangat berdosa atau dosanya seperti apa besarnya, maka madza alaihi kana, seperti apa dosanya itu, la an yaquma arba'ina kharifan. Lebih baik dia apa hadirin? Berdiri selama 40 tahun. Ya. Jadi kalau ada orang sholat itu Pak, lama berdirinya 40 tahun, dia akan tunggu sampai selesai apa? Sholatnya. Ini enggak berseliweran. Itu hukumnya Pak, dosa besar. Khair lahum min an yamuru baina yaday, lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada dia harus melewati orang sholat itu. Dan kepada yang sholat Pak, itu disyariatkan tuh, di sini diterangkan, masyru'iyatu daf'il mar baina yadil musolli, dianjurkan, ya, disyariatkan kepada yang sedang sholat, kalau ada orang lewat dihadang. Sampai kata Nabi 3 kali, hadang dia, bahkan kalau dia memaksa Pak agak keras ya Nabi SAW. Mohon maaf ya, kalau dia memaksa itu pukul dia. Karena Pak, ketika seseorang sedang sholat, maka Allah memperhatikan orang tersebut. Makanya kita diharamkan menoleh-noleh pas sholat itu. Sholat itu nggak boleh menoleh Pak. Kalau sampai dia menoleh kayak salam itu batal.
ya apa namanya Pak, menoleh sedikit itu ngelirik. Itu nggak boleh ngelirik-ngelirik, itu makruh, tetap biasa. Ya, makanya seluruh para ulama sepakat sholat itu ke bawah, lihatnya itu ke bawah. Ya, makanya kita hati-hati Pak, yang terlalu banyak ornamen itu sering sholat dia lihat, bagus amat. Kaligrafinya kok lain ini mah. Lurus orang dari dalam hati gitu dipikirin, ada itu. Ya Bapak sekalian, kalau sholat di Islam Center itu kan ada yang orang tengah sholat, di tengah-tengah itu sengaja itu ngeliat kubahnya. Gitu. Nggak boleh. Ya itu tetap sah. Yang bisa batal itu Pak kalau dia noleh kayak salam gitu tuh. Ya maka kata para ulama tidak boleh. Ya seorang harus sholat itu melihat ke depan kalau misalnya salam. Karena Allah senantiasa memperhatikan dia. Selama dia memperhatikan ke depan. Maka hadirin sangat tidak beradab. Allah yang maha agung itu diganggu. Ada berapa ustadz yang memisalkan Pak, melogikakan. Benar katanya. Apalagi sedang sholat perkara yang sangat besar. Pak, Bapak Presiden, pejabat penting ketika beraudien, mengadakan dialog Pak dengan masyarakat, dengan mungkin lingkungan kementeriannya. Ada office boy Pak, cleaning service. Tanpa disuruh, kelalang keliling dia. Tidak beradab. Ini pernah kejadian, Bapak pernah lihat di video. Dulu Pak SBY waktu jadi presiden Pak, mungkin ya berapa 10 tahun yang lalu lebih. Waktu beliau Pak ada apa namanya Pak, tingkat ekonomi itu ya di Bali. Itu kan beliau upacara Pak ya. Itu ada Pak bapak-bapak tua itu, tukang rumput yang dia lewat. Dan kata, itu nggak tahu Presiden SBY, saya tidak pernah lihat TV, kata dia itu. Lewat Pak, walaupun nggak sampai ke tengah, orang sedang upacara, lewat pinggir. Kan langsung disergap sama pas pampres. Akhirnya ya tentu tidak dihukum karena tidak tahu, polos begitu. Ada Pak sampai sekarang. Mohon maaf dia pakai sepeda ke tengah lapangan itu, bukan ke tengah lapangan ya, agak di pinggiran, cuma itu disteril. Coba Pak itu, jadi untuk ukuran manusia aja dalam perkara, ketika kondisinya sangat penting, ya itu tidak boleh ada orang lewat tanpa disuruh ya, kecuali mungkin konsumsi dan yang lainnya lain ya, pas ketika acara break begitu. Nah apalagi sholat kata para ulama, makanya sangat besar dosanya orang yang melewati orang yang sedang sholat. Maka kepada kita Pak itu boleh menggerakkan tangannya. Jadang. Mohon maaf di kami sampai ada ribut Pak. Yang dari Banten ya, kebetulan pondok pesantrennya jadi gabung dengan masyarakat karena tidak punya masjid kita. Dan kebetulan kata Bapak pimpinan pondok itu, kalau nanti kita bikin musola, bikin masjid, nanti sepi ya masjidnya itu. Jadi karena kami juga sedikit muridnya, cuma 50-an begitu ya, tidak seperti pondok-pondok besar. Nah itu kita anjurkan kepada anak-anak tidak boleh lalu lalang ketika ada orang sedang sholat. Dan kepada kita kalau ada orang lalu lalang di dalam setrok kita, ini memang ada mohon maaf pemuda yang suka dengki ini Pak sama anak pondok itu. Akhirnya dia lewat Pak, dihadang, disangka ngajak berantem Pak. Udah kejadian habis maghrib, kan rame sholat maghrib itu. Lewat dihadang begini, dilihat wajahnya gini, giniin sama dia. Dipegang Pak, dipukul, orang sedang sholat sunnah itu. Kan marah akhirnya pada santri itu. Masya Allah. Jadi kepada kita inilah, terutama para remaja, para pemuda, termasuk anak kecil Pak, itu harus diajari. Nah tidak boleh. Sebab Nabi SAW pernah Pak, beliau sedang sholat, itu anak kambing lewat jamaah sekalian. Anak kambing apa? Lewat. Jadi harta hewan pun gak boleh itu. Nah beliau jalan ke depan, mendekatkan badannya itu ke sutro, sehingga kambingnya lewat belakang. Bapak-bapak, ulama mengatakan bagaimana kambing bisa lewat ke masjid? Karena zaman dulu itu hadirin, jangankan kambing Pak, dia terkadang bisa orang lalu lalang. Pertama masjidnya sangat sederhana dari tiang-tiang kurma. Makanya kan orang junub ila abiri sabil, tidak boleh melewati ke dalam masjid. Kita agak heran Pak, bagaimana orang junub zaman dulu bisa melewati masjid? Ternyata terkadang Pak, beberapa masjid di zaman dulu itu dia dekat lingkungan orang banyak, seperti ciri khas negara Islam, Baghdad, Kufah dan yang lainnya, itu biasanya pasar itu rame, di sampingnya ada apa Pak? Masjid. Supaya orang diingatkan kalau Jumatan. Bapak jumpai di mana-mana di kota-kota
Islam zaman dulu itu masjid biasanya di dekat pasar ada. Dan masjid zaman dulu tidak semegah sekarang, apalagi di zaman Nabi SAW. Jadi hewan lalu lalang, orang junub tuh biasa. Makanya kata Al-Quran, jangan kalian masuk ke dalam masjid ila abiri sabil kecuali hanya lewat saja. Karena susah ke jalan lain itu. Orang junub Pak ya tidak boleh itu di dalam masjid. Anak-anak yang nginap itu hati-hati. Apa yang tidur ini kan lingkungan masjid. Jadi kalau junub segera keluar dia mandi. Walaupun malam jam 2 jam 1. Enggak boleh kata Al-Quran, orang junub kan dia mimpi basah itu. Enggak boleh dia sampai subuh. Nah kecuali kita yang di rumah. Kalau yang di rumah itu boleh. Ya, iya maksudnya sampai kita sholat subuh. Kalau ini dia segera mandi. Karena ini lingkungan ada masjid, kecuali ya tempat nginapnya terpisah dari masjid. Karena sesuatu yang nempel pada masjid itu dihukumi apa Pak? Masjid. Ya, sehingga mohon maaf Pak ya, itu jadi masalah dulu. Ya, ada merbot bawa keluarganya, kemudian tinggal di dalam masjid ini. Musyawarah takmir, ya kalau nggak berhubungan nggak apa-apa, dia bawa istrinya. Kalau nggak berhubungan nggak apa-apa, tapi kalau berhubungan kan nggak boleh, ini kan masjid. Hanya dibuatkan di belakang, itu pun di belakangnya masalah lagi karena masih di dalam apa Pak? Halaman. Itu, apakah masjid itu akhirnya panjang itu? Ya, sampai berkali-kali kita sampaikan, kita baca pendapat para ulama, kalau masih jauh maka dihukumi boleh dari tempat sholat itu. Karena kamar mandi juga Pak ya, itu ada di dalam apa Pak? Ya mohon maaf itu kan saya tadi lihat mungkin karena tidak ada tempat. Mudah-mudahan itu dihukuminya di luar masjid. Bagus itu kayak yang putri itu terpisah. Kalau bisa Pak kamar mandi jangan nempel dengan masjid itu. Ya, iya hadirin. Masjid Haram Mekah Madinah enggak nempel. Ya, terpisah dia itunya. Nah, intinya hadirin makanan oleh Allah kepada kita harus ada sutroh. Nah, seperti apa sutroh itu? Minimal jamaah sekalian sutroh itu tingginya itu muakhiratur rihal, yaitu tempat bersandarnya kalau naik unta, naik kuda, terutama naik unta zaman dulu, itu ada tempat bersandar. Ya, supaya dia tidak jatuh. Motor apa ya? Kalau sekarang ada sandarannya itu Vespa atau apa Pak ya? Seperti ya tempat naruh barang itu lupa di belakang. Jadi kira-kira 30 sentian. Ya yaitu satu hasta Pak. Dari ujung apa Tabe? Dari ujung jari ini sampai siku. Makanya Bapak pernah lihat di beberapa masjid ada sutroh itu kayu yang bisa diangkat dipindah-pindah. Bagus itu. Apa kalau masjidnya ramai? Ada di beberapa, contohnya di BTN Pakutan Permai itu ada. Atau di Masjid Raya Islamic Center, ya supaya orang tidak terlalu di tengah, agak di pinggiran ataupun di tengah misalkan karena penuh, dia mau sholat sunnah duluan, dia taruh sutro supaya tidak orang lalu lalang di dalamnya. Itu sunnah hadirin, ya sunnah yang sangat dianjurkan dan kebanyakan sebagian orang itu apa Pak melupakannya. Janganlah supaya tadi itu tidak ada orang mengganggu lalu lalang. Kalaupun ada itu harus dihadang. Nah, apakah sajadah termasuk sutro? Karena kata para ulama, bagusnya kalau kita sholat sunnah itu di dekat tembok. Begitu pula tembok semua sudah banyak yang sholat, di mana kita sutro karena sini tidak ada tiang, maka di depan orang sholat. Itu bisa sutro itu Pak, di depan orang sholat. Boleh hukumnya. Kemudian kalau tidak ada juga, kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian menjadikan batas sutro walaupun dengan mata panah, walaupun dengan sahmun, panah. Jadi Nabi SAW, kata para ulama dalam kitab ini beliau sholat karena di padang pasir ketika sedang peperangan, sedang musafir, itu menancapkan tongkatnya, menancapkan tombaknya, menancapkan mata panahnya itu untuk jadi sutro. Bahkan dalam hadis ini diterangkan kalau tidak ada yang bisa untuk dijadikan sutro, maka digaris, falyakhutto, maka hendaklah digaris begitu kan padang pasir itu Pak bisa digaris, seret. Berarti ini batas saya, tidak boleh ada orang lewat. Apapun ya mohon maaf kambing dan sebagainya tidak boleh. Nah ini juga Pak pentingnya sutroh ini kata para ulama, ada hadis dari Abu Hurairah bahwa apabila orang sholat dilewati oleh perempuan yang sedang haid, ini hati-hati juga Pak. Di rumah kita yang punya anak dewasa, ya kalau yang tidak haid
ya biasa kita di masjid lalu lalang, itu masih sah sholatnya Pak. Ya, masih sah sholat kita kalau ada orang lewat. Tapi kata ulama, kalau yang lewatnya ini perempuan yang sedang haid, itu batal sholatnya. Ini juga ada sebagian yang belum tahu. Ya, apabila seorang yang sedang sholat dilewati oleh anjing hitam, dan orang wanita yang sedang haid, maka batal apanya Pak? Sholatnya. Difahami, kok anjing hitam? Mungkin kita sedang sholat, ini Pak catatannya anjing hitam. Ya, karena sebagian para ulama diterangkan bahwa jin biasa menyerupai apa Pak? Anjing hitam. Ya, itu di padang pasir Pak, biasa zaman para sahabat dulu kalau musafir mereka istirahat di padang pasir. Makanya mereka buatkan sutro, tidak boleh ada tuh hatta hewan tidak boleh lewat. Kecuali perempuan yang haidnya ini ya itu melewati di luar sehingga bapak-bapak kalau sholat kebetulan tidak ke masjid, itu hati-hati yang punya anak dewasa itu, yang aliyah, yang SMU, yang sudah datang bulan, apalagi mungkin istri kita, jangan sampai posisi kita itu dilewati oleh keluarga. Ya kalau di kamar kita ketembokin begitu, pintunya di belakang kita otomatis dia. Ini hati-hati yang sholat di rumah ini. Ya kita sedang sholat, istri lewat walaupun dia nggak tahu, ternyata mohon maaf dia sedang datang bulan, itu bisa batal apanya Pak? Sholatnya. Nah ini hadis ini juga Pak, itu dikritisi. Mohon maaf, hadisnya kan kalau dilewati oleh perempuan dan anjing hitam. Itu ada yang menolak hadis ini Pak. Salah satu tokoh emansipasi feminisme dari mana? Dari Maroko, namanya Fatimah Marnisi. Beliau marah sama hadis ini. Kenapa perempuan disamakan dengan apa? Anjing hitam. Kenapa ini katanya? Kita nggak menerima hadis ini. Kok kita direndahkan? Bukan disamakan jenisnya, ya orangnya bukan, hukumnya. Ya begitu hadirin. Sehingga ini perlu nyesur. Tapi kalau istri kita, makanya saya mohon maaf kalau ini ya termasuk mohon maaf Pak, istri kita yang sedang sholat itu, tapi Pak ya, ini kita kan ada pintu nih Pak, orang sholatnya di belakang pintu itu kan orang jadi lalu lalang. Pernah tuh zaujah istri itu sholatnya begitu, pas saya buka pintu dia sholatnya di belakang pintu itu bukan di depannya. Saya ambilkan ini Pak kursi kecil itu, yang buat anak apa aja. Ya saya kadang karena bak buat apa cucian itu loh Pak ya, yang udah bersih kan belum ditaruh ke lemari sama bibi itu sama pembantu itu. Itu saya hadangin itu, saya tarik begitu, hadangin karena anak lalu lalang anak-anak kita ke kamar itu. Terkadang itu ada keperluan juga. Nah, sehingga selesai sholat, Mi, nanti kalau sholat Umi di depan, tapi kan sempit. Nah kalau mau agak di belakang pintu harus ada sutro. Akhirnya dia tidak lupa tuh. Setiap sholat dia harus ada pembatasnya di depan. Ini sunnah hadirin jamaah sekalian, supaya apa? Kita yang sholatnya khusyuk dan yang lewatnya tidak berdosa. Begitu jamaah sekalian ya. Nah kemudian sedikit Pak mengenai masjid, kemarin kita sudah jelaskan terakhir Pak ya, tentang wajibnya untuk tanzif dan tatyibuha. Wajibnya kita masjid Pak untuk dibersihkan ya, menjadi masjid yang bersih, dan tatyibuha, dan diberikan wewangian. Ya, jadi para ulama menyebutkan Nabi SAW senantiasa memberikan wewangian ke masjid. Begitu juga para sahabat, Abdullah bin Umar, beliau senantiasa ketika mau khutbah, mimbarnya itu beliau berikan minyak wangi yang paling bagus. Ya di Arab Saudi Pak, minyak wangi yang paling bagus itu apa Pak? Gaharu. Bapak nanti kalau umroh bilang Pak, boleh gaharu juga, dia udah ngerti. Gaharu itu bahasa kitanya, bahasa Arabnya ud. Mereka ya sangat ini sekali Pak, mencari gaharu yang paling bagus, biasanya dari Thailand, dari Vietnam. Ya termasuk Indonesia. Ya jadi bapak-bapak kalau ke toko-toko minyak wangi, itu ada yang kayak kayu-kayu Pak ya, itu di gramnya Pak, jualnya seperti emas, sampai ada yang 1 jutaan. Ya makanya Bapak lihat tuh kalau di dekat Ka'bah bulan Ramadan itu biasanya ada orang yang bawa dupa. Itu orang Indonesia disangkanya kemenyan. Bukan kemenyan, itu gaharu yang paling bagus. Yang Pak kalau pakai dupa, ya pakai asap itu
itu susah apanya hilangnya itu. Termasuk minyak wangi, aneh itu Pak ya, model kayu gaharu bisa jadi minyak wangi. Itu lama apanya Pak, hilangnya itu. Paling harum. Ya, itu di Arab Saudi rata-rata seperti itu. Jadi Pak, masjid itu harus wangi. Masjid itu harus wangi. Enggak boleh bau. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama di sini. Begitu juga diterangkan di sini, kalau kalian meludah ya di dalam masjid tidak boleh ke depan kiblat dan tidak boleh ke kanan, harus ke sebelah kiri. Banyak pertanyaan, Ustaz kok bisa meludah di masjid? Oh, zaman dulu ya lantainya dari pasir. Ya ketika seseorang, mohon maaf ya, mungkin pengen sangat meludah, Nabi memerintahkannya ke sebelah kiri dan harus ditutup. Jadi Pak digali itu oleh kakinya itu, diginikan kemudian ditutup. Kalau tidak bisa dia mohon maaf ya ketika sedang sholat dalam kondisi tertentu mungkin mohon maaf batuk dan pilek dan seterusnya. Makanya Pak di Arab Saudi mohon maaf kami 5 tahun di sana itu kebiasaan sekali Pak. Ya jamaah apalagi para dosen kami itu kalau ke masjid itu suka aneh saya, kok pada bawa tisu? Ya iya Pak di Arab Saudi itu, Bapak masjidnya itu di setiap pojok ada tisu. Di setiap soft. Ya itu di pojoknya itu ada tisu. Ya udah di pojok begitu ke belakang tabepaya itu di depan pun. Itu 4-5. Saya bilang aneh, kita kan tisu di mohon maaf di meja makan ya awal-awal tuh. Oh ternyata itu. Ya mereka untuk menghindari mohon maaf ya mohon maaf batuk, kemudian mohon maaf bersin itu mesti pakai tisu Pak. Gitu. Ditutupin. Coba Bapak sholat di masjid-masjid biasa kecuali Masjid Haram Mekah Madinah ya karena itu jutaan orang ya tidak ada itu karena takutnya sering pada dibawa. Tapi kalau di masjid kampung-kampung Pak itu tisu kayak menjadi keharusan begitu. Sehingga kami pun terbiasa. Ya kita tisu di kamar mau ke masjid itu mohon maaf ngambil kemudian ditaruh di kantong supaya menghindari tadi itu Pak ya mohon maaf meludah ataupun bersin tercecer ke masjid. Hal yang dilarang meminta-minta di dalam masjid. Jadi kalau ada peminta-minta tidak boleh di dalam masjid. Ini kebiasaan juga Pak. Di beberapa masjid di Arab Saudi itu ya bukan di Masjid Haram Mekah Madinah ataupun di Masjid Haram Mekahnya ada orang yang suka minta di dalam masjid. Itu terlarang keras. Ya kadang di dekat pintu itu. Seperti orang mau keluar itu. Ya bahkan ada yang menganjurkan ada dalam kondisi terdesak mungkin ibu-ibu ini kami pernah melihat di Saudi itu dia meminta-mintanya dekat pintu itu akhirnya disuruh agak ya di teras masjid itu agak di luarnya. Jadi tidak boleh meminta-minta di masjid. Kemudian para ulama juga menjelaskan ini ada hadis khusus apa pernah disampaikan kemarin Pak tentang berjualan dan dilarang berjualan dan mengumumkan barang hilang. Karohatu nashdidhallah dilarang untuk mengumumkan barang hilang dan jual beli di masjid. Man sami'a rajulan, Rasulullah SAW bersabda, man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, jadi pakai apa Pak? Pakai mic masjid. Ya, itu sering di kami Pak, kalau ada acara roah, ya hari besar Islam di kampung di Banten, sering ketukar pancinya itu. Panci sama piringnya ibu-ibu diumumkan. Ini panci warna biru, diharapkan siapa yang ngambil dibawa ke masjid, ketuker. Nah itu ternyata kata Nabi SAW, tidak boleh mengumumkan barang di masjid, karena masjid hanya bolehnya apa Pak? Untuk adzan dan taklim, pengajian ataupun tilawah. Ya para ulama menyebutnya masjid adalah rumah Allah hanya untuk beribadah, bukan untuk mengumumkan barang hilang. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mengumumkan barang hilang, jawablah, la radallahu laka, semoga barangmu tidak ketemu. Doakan dia, kata Nabi, itu begitu Pak, saking Nabi marahnya. Kalau ada yang mengumumkan barang hilang di masjid, doakan saja, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu itu. Dan begitu pula kalau melihat orang transaksi jual beli itu Pak ada barang, ada uangnya. Ya, mohon maaf Bapak, mohon maaf. Misalkan dengan teman janjian, ya mau beli jam tangan, tapi di dalam masjid itu diharamkan, itu bisa batal. Ya, kecuali bayar hutang Pak, bayar hutang boleh.
Bayar hutang boleh. Kenapa Pak? Karena dia bukan transaksi jual beli. Ya, misalkan Bapak kapan begitu lupa ya, ingat di masjid ya. Ini kebetulan ini saya sering lupa terus, Afan. Kemarin kepake ya uang ini, 300.000, itu bukan jual beli. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melihat orang jual beli, nah Rasulullah SAW melarang keras orang jual beli di masjid dan mengumumkan barang yang hilang. Dan barang siapa, hadirin, yang jual beli di masjid tuh Pak, ya, idza ra'aitum man yabi'a atau man yabi'u ayyubta'u fil masjid, siapa di antara kalian yang melihat orang jual beli di dalam masjid, faqulu lahu, maka doakanlah dia, la arbahallahu tijarataka, semoga jualanmu tidak dapat untung sedikit pun, atau semoga Allah merugikan jualanmu. Ya, bangkrut. Semoga Allah memberikan kebangkrutan. Itu begitu kata ulama. Ya, ini perintah dari Nabi, kalau ada orang jualan, ya kalau dia keras tidak mau, di luar aja, ini Pak sebentar Pak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan, semoga Allah menjadikan bangkrut usahamu. Karena di dalam masjid itu buat berzikir. Ya, makanya saya pernah itu menegur ada orang promosi umroh. Promosi umroh itu loh Pak, dengan angkanya. Ya, kalau menawarkan, kan awalnya, akhirnya saya mundur itu, yuk kita keliling ke jamaah-jamaah untuk menjelaskan tentang apa Pak? Keutamaan umroh. Boleh itu keutamaan umroh jamaah sekalian. Ya, boleh keutamaan umroh boleh. Ya, tapi setelah selesai kita ceramah ternyata pihak travel ini menawarkan, Pak umroh ke kami mau. Jadi dia iklan. Kami hanya 31 juta. Nah, kalau hanya sekedar silahkan Bapak bertanya kalau mau ya seperti apa umroh dan harganya nanti di luar ke travel ini. Mungkin boleh itu. Ini sampai menawarkan harga. Ini hati-hati. Ya, di masjid mohon maaf Pak, bukan untuk tijaroh, bukan untuk jual beli. Adapun mungkin Bapak-bapak pernah mendengar dan membaca hadis, kok di masjid zaman Nabi pernah Pak. Nabi SAW mengajak Aisyah jadi Pak, menonton, melihat orang sedang latihan perang. Jadi ada hadis sahih menyampaikan, kan rumahnya Rasulullah SAW Pak di samping masjid, terbuka jendelanya, kemudian Nabi mengajak Aisyah, ya di dalam rumahnya itu, di kamarnya yang terbuka jendelanya, untuk melihat bersama-sama. Kemudian kata Aisyah, aku menyandarkan apa Pak? Ya, pipiku di samping bahunya Rasulullah, bermanjaan begitu. Ya, sehingga ulama mengatakan sewaktu-waktu mungkin kita juga agak asing ya, karena kita tidak terbiasa, yaitu orang-orang Habasyah, Ethiopia yang pintar dalam memainkan apa? Tombak dan apanya Pak? Pedangnya, pernah itu latihan di dalam masjid. Ya, mungkin ini juga wallahu alam kenapa itu dibolehkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau itu untuk berjihad fisabilillah. Tapi kayaknya kita agak kurang pantas Pak ya. Latihan silat karate di mana Pak? Mungkin ada faktor apa Allah alam. Intinya kata ulama, tapi memang seperti itu. Ya, Nabi SAW bahkan beliau melihat. Berarti kalau dilihat oleh Nabi, beliau biarkan. Berarti kalau dibiarkan hukumnya boleh. Begitu ya, begitu hadirin. Ya. Insya Allah di kita Pak tidak ada ya yang jualan di dalam masjid. Kalau di Masjid Istiqlal Pak, kalau habis Jumatan itu rame. Itu sampai ada yang di tangganya. Ya. Bukan hanya di halamannya, tapi di tangga mau masuk masjid itu mereka jualan. Nah itu tidak diperbolehkan hadirin, karena itu masuk lokasi masjid. Kemudian selanjutnya al-mawadi, nah ini pembahasan kita juga, al-manhiyu anis sholati fiha, tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan sholat. Ini hadirin akan kami jelaskan ya, nanti kita bisa diskusikan. Yang pertama as-sholatu fil maqbarah, sholat di depan kuburan. Ya, dengan sengaja meyakini bahwa kuburan ini sangat utama, sangat keramat, dia melakukan sholat, baik sholat sunnah, apalagi sholat fardu, ya itu terlarang keras melakukan sholat di depan apa Pak? Kuburan, langsung Pak, tanpa ada penghalang. Ya, kami pernah melihat berziarah ke salah satu makam ulama, ya dibolehkan karena kami sekalian studi banding, jadi ke pondok pesantren, kemudian ke pendiri pondoknya kami sekalian ziarah. Nah itu hadirin dibuatnya
kayak musola kecil begitu, kemudian tidak ada pembatas. Jadi para santri itu kalau datang mungkin tahiyatul masjid ya, karena musola kan masjid kecil. Saya nggak tahu juga itu sholat sunnah apa mereka. Sholat sunnah itu di depannya ada kuburan siapa Pak? Kiainya itu, pendiri. Wah itu yang kata Nabi SAW, jangan ya sholat menghadap ke kuburan, la tusallu ilal kubur. Nah kemudian yang kedua, bagaimana hukum masjid yang ada kuburannya? Nah dikatakan dalam hadis ini, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, di mana orang Yahudi dan Nasrani sering menjadikan kuburannya para nabi itu sebagai masjid. Jadi Pak, kebiasaan orang-orang Nasrani kalau meninggal orang-orang soleh itu dikuburkannya di dalam apa Pak? Masjid, atau kuburannya dibuat bangunan besar. Nah seperti kisah Ashabul Kahfi itu Pak. Bapak pernah dengar kisah Ashabul Kahfi Pak ya? Kan mereka sembunyi yang 7 orang itu. Saya lupa ayatnya mana tadi handphone. Itu hadirin setelah 7 tahun, 7 orang ini hampir 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah. Bangun-bangun karena salah satunya apa Pak? Kelaparan. Ya akhirnya pimpinan rombongan itu memberikan uang biwaraqatin. Nah Bapak kalau lihat di Quran cetakan Indonesia ada huruf besar warna merah itu, waliyatalataf wala yus'ironna bikum ahada. Waliyatalataf, hendaklah kamu hati-hati, pimpinan rombongan ini memerintahkan kepada anak buahnya itu. Hendaklah kamu hati-hati bahwa uang ini wala yus'ironna bikum ahada, jangan kamu kasih tahu bahwa kamu punya teman. Gitu. Ya karena mereka dikejar-kejar Raja Romawi untuk dibunuh karena mereka tidak mau menyembah dewa api itu. Itu kisahnya. Kalau kisahnya seperti itu tidak diterangkan dalam Al-Qur'annya, itu dalam tafsir, dalam penjelasan para ulama. Intinya kata Al-Qur'an, 7 orang lari dari kekejaman raja yang dolim, maka terdamparlah mereka di suatu gua. Nah itu Pak, nah ketika si anak muda ini mau beli roti, aneh tukang rotinya. Nah ini tidak di Al-Qur'annya Pak. Intinya dia mau beli roti tidak jadi. Nah di Al-Qur'an begitu. Ya ketika mau beli roti, siang tukang rotinya aneh, kok beli rotinya banyak. Kan roti di Arab itu Pak besar-besar Pak. Ada namanya tamis kayak nare itu. Ya kayak nampan. Kok beli rotinya banyak, 7 lembar roti. Ini kamu dengan siapa kata pedagang? Enggak, kami sendiri. Kok banyak sekali? Pas ketika nyerahin uang, uangnya sudah berbeda. Kalau kita mungkin zaman Soekarno, Pak, gambar Soekarno-Hatta. Aneh lagi nih si pedagangnya, ini uang sudah tidak berlaku. Ya dalam penjelasan ahli sejarah, itu ada gambar Raja Dikdianus waktu itu. Kejadiannya itu Pak di negeri Romawi, negeri Petra, di mana itu Pak? Yordania. Ya di negeri Yordania, sebelum Nabi SAW lahir. Nah ketika dia dalam keadaan kaget, ya dia menyampaikan, enggak kok saya baru ke daerah ini kemarin kok katanya, ini uangnya sudah enggak berlaku. Sampai kata si penjaga ini, tahu tidak ini si raja ini sudah mati 300 tahun yang silam. Kaget dia. Karena mereka ditidurkan kata Al-Quran 300 ditambah 9 tahun untuk hitungan hijriahnya Pak. Ya 309 tahun. Masya Allah dia kaget. Nah ketika kaget itulah datang petugas keamanan. Bahasa kita mungkin polisi Pamong Praja, apa keamanan pasar, dilaporkan. Pak ini dia kok bawa uangnya, uang sudah tidak berlaku, uang kuno. Kenapa dia ini katanya beli rotinya dengan uang kuno? Dasar dia takut, malah dia dibawa ke istana. Ya pas nyampe istana, aneh ternyata rajanya sudah berbeda. Lain ini, bukan yang ngejar-ngejar kita kemarin. Terus dia lihat sekelilingnya sudah berubah. Ternyata rajanya sudah beriman kepada Allah. Tuh sudah 300 tahun yang lalu yang dulu zolim itu. Tapi dia tetap diam, gak menyampaikan. Kata raja, siapa kamu ini? Ini uang ini sudah tidak ada. Dari mana kamu dapatkan? Dia diam aja. Akhirnya si raja cerita Pak. Namanya sejarah Pak ya, kayak kita. Ada bapak-bapak pernah lihat Pangeran Diponegoro? Enggak ada. Bapak tahu dari mana Pak? Dari cerita. Ya, para pejuang-pejuang kemerdekaan zaman dulu kita dengarnya dari mana Pak? Kata si raja ini, nenek moyang kami dulu pernah cerita bahwa di sini
ada 7 anak muda yang sangat bertakwa kepada Allah, menjaga ketauhidan. Di waktu itu si Raja Dikdianus memerintahkan untuk menyembah dewa api. Dia lari mereka yang 7 itu. Nah itu kami sedang cari terus tuh, di mana monumennya, di mana kuburannya kalau memang ada kuburannya. Akhirnya dengan firasatnya si raja, saya curiga ini, yang 7 orang itu kamu mungkin ini. Kok aneh kamu dapatkan uang seperti ini? Kamu berapa orang? Enggak, saya sendiri. Berapa? Didesak, Pak, saya punya teman ada 6 orang. Akhirnya Pak dia kaget kayak mimpi di siang bolong. Apa ini kami yang Bapak, yang Tuan Raja kira bahwa 7 orang yang pernah meninggalkan kota ini. Tapi kami merasa cuma apa dalam ayat Al-Quran kan tiba di gua itu waktu sore. Jadi waktu pagi bangunnya sore gitu Pak. Ya, karena mereka menyangka akan dikejar-kejar. Bahkan ada yang di antara yang tidur itu kan nyampe jam 2 siang kalau bahasa kita, kalau ada jam ya ba'da zuhur, karena kecapean tertidur. Jadi bangun-bangunnya besok hari. Kayaknya cuma semalam, enggak, cuma setengah hari kok kita di sini. Ribut mereka. Ternyata ditidurkan berapa Pak? 309. Ini karomah Pak. Karomah itu ada, mereka bukan nabi. Ya, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami bolak-balikan. Itu kata Al-Qur'an Pak, badan mereka tanpa mereka sadari ya antara ke kiri dan ke kanan. Bapak tahu para rahasianya. Diteliti oleh para ulama Pak. Kenapa dibolak-balikan mereka tanpa bangun? Pak, jangankan 300 tahun, Bapak 20 hari saja Pak, bersandar atau tertidur miring, itu bisa aliran darah tidak jalan Pak. Kenapa orang lumpuh terkadang Pak, dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, dibangunkan sedikit, itu supaya peredaran darahnya lancar. Itu selama tertidur Pak, siang malam oleh Allah dibolak-balikan. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Kami bolak-balikan badan mereka tanpa mereka sadar. Wahum ruqud, padahal mereka sedang tertidur. Pak, kaget yang di istana ini. Pak, sebenarnya kami 6 orang, 7 dengan saya, dan memang kami pernah lari Raja Dikdianus. Pak, geger Pak, bukannya di istana, geger seantero negeri. Bahwa 7 orang telah ditemukan dalam keadaan apa Pak? Hidup. 300 tahun, karomah. Bukan nabi, bukan. Orang biasa tapi bertakwa kepada Allah. Akhirnya dimuliakan tuh Pak, ini orang Nasrani yang masih asli Pak. Nasrani yang masih asli. Jadi kemungkinan itu di zaman Nabi Isa alaihis salam. Tapi Nabi Isa wafat, ya kemudian ini beberapa sebelum terjadi penyelewengan oleh Yahudi. Ya. Nah, jamaah sekalian, sedikit ini supaya ini kenapa mereka membangun masjid. Nanti dilihat lagi Mas ya, yang nanti dibuka surat Kahfinya itu. Saya lupa ayatnya. Akhirnya raja Pak memerintahkan untuk menyiapkan 7 kuda untuk mereka disambut dan dibawa ke istana. Sudah, kalian bebas, beriman dia kepada Allah. Ya, kamu jangan takut, saya sudah beriman kepada Allah. Nah, hadirin siapkan kuda 7, 1 buat ini sebagai penunjuk jalan, kawal. Ya, termasuk raja juga ikut. Nah, penasaran Pak. Ada orang ditidurkan 309 tahun. Dibawa Pak ke gua itu. Pas turun Pak yang membeli roti ini, Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Yang dia membuat aneh itu Pak, mohon maaf, kan 7 orang ini membawa anjing Pak, bil wasid. Anjing itu mereka bawa untuk menjaga di depan apa Pak? Gua itu, bil wasid, anjing itu duduk begitu untuk menjaga. Ya, anjing penjaga itu ada di Al-Quran. Jamaah sekalian, yang diherankan anjing itu sudah mati. Padahal waktu pergi belum. Dan langsung masuk ke dalam Pak. Itu karena guanya enggak terlalu besar, jadi mereka duduk, hadirin, bersandar begini. Ya, karena kelaparan mereka habis tertidur, pada duduk tuh nungguin, kok lama sekali mungkin. Duduk, Pak tidak ada jawaban, dibangunkan, sudah meninggal semua 6 orang ini. Ya, dan yang terakhir tiba-tiba yang membeli roti pun apa Pak? Meninggal. Akhirnya dikuburkanlah Pak di tempat itu, ya, dan kata raja nanti setelah dimakamkan ada di Al-Quran Pak, kita akan bangun masjid di tempat ini. Kita akan apa Pak? Bangun masjid. Saya lupa ayatnya, nanti bisa dilihat Pak ya.
bisa dilihat, ada di dalam Al-Quran. Kita akan bangun masjid di tempat ini. Makanya kata Nabi SAW, kebiasaan orang Nasrani dulu senantiasa apa Pak? Membangun kuburan di sekitar lokasi masjid. Atau sebaliknya, masjid di dekat apa Pak? Kuburan. Itu terlarang kalau tidak darurat. Ya, makanya ini agak heran. Saya pernah nanya ke beberapa teman, ada beberapa masjid yang di depan mihrab ini Pak, itu ada kuburan. Kenapa ya harus ada kuburan di depan kiblat? Nabi SAW melarang, oh Ustadz, itu dulunya tanah wakafnya itu, yang punya itu yang meninggal dunia. Dia wakafkan tanahnya tapi amanat, disisihkan ya tanah sedikit untuk dia dimakam. Saya bilang, jangan dimakamkan di depan. Memang dia mintanya begitu. Itu wasiat tidak perlu Pak? Dilaksanakan. Kalau melanggar, kan kayak kita sujud ke depan apa Pak? Kayak kuburan. Ingat Pak ya, walaupun kata ulama sah sholatnya selama terhalang oleh apa Pak? Tembok. Tapi yang jadi masalah Pak, kalau temboknya ini ada jendela, kemudian jendelanya dibuka karena supaya ada ventilasi, dan imam, kata ulama ini Pak, melihat kuburan itu, maka itu dihukumi sholatnya menghadap kemana Pak? Karena kuburannya terlihat. Bapak pernah ada beberapa masjid yang di depannya ada apa Pak? Kuburan. Itu hati-hati. Ya, kita tidak mengatakan seluruh penduduk tidak sah. Sah tapi makruh. Karena terhalang oleh apa Pak? Oleh tembok itu. Ya, itu di hadis-hadis yang sahih banyak sekali. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Nah kalau Bapak, sahabat semua pernah baca, pernah kok Nabi SAW sholat di depan kuburan seseorang. Ulama menjelaskan itu sholat jenazah. Bapak pernah dengar hadisnya ya? Yang Nabi SAW Pak, keheranan ketika selesai sholat zuhur beliau tidak melihat ada ibu-ibu yang apa? Yang menyapu masjid. Jadi di zaman Nabi SAW itu Pak, dalam hadis yang sahih, ada seorang ibu-ibu tua sebagai penyapu masjid. Ya, kemudian Nabi tidak melihatnya, tidak menjumpainya di suatu hari. Beliau bertanya, kemana ibu ini? Ternyata meninggal dunia, langsung disolatkan, tentu ya dimandikan oleh petugas ibu-ibunya, dikafani, kemudian dibawa dan langsung dimakamkan setelah disolatkan. Kata Nabi, kok secepat itu, dan memang hukumnya harus segera. Kenapa enggak ngasih tahu saya? Ternyata apa alasannya Pak? Nabi SAW sedang qailulah, yaitu tidur sebentar sebelum zuhur. Itu saya pernah sampaikan hukumnya apa Pak? Sunnah. Bapak baca lagi itu. Ya, di internet. Hukum qailulah garis miring tidur sebentar di waktu siang. Dan Nabi SAW membiasakan sebelum apa Pak? Zuhur. Waktu kami di Madinah, kami tanyakan ke para ulama, guru-guru kami, Syekh, kita kan sekolahnya sampai zuhur, sampai jam 1. Masa kita tidur di kelas sebelum zuhur? Kan tidak nyaman, dosen sedang apa? Jelaskan. Oh kita bisa ganti, tidurnya setelah sholat zuhur, setelah pulang dari kuliah. Ya, jadi bapak-bapak Pak, yang ada istirahat, ya kecuali pegawai yang tentu tidak bisa, kayak pegawai kantor ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bisa istirahat setelah zuhur, sebentar Pak ya, bukan lama dari jam 1 sampai jam setengah 4, bukan. Namanya qailulah Pak. Ya, jadi qailun itu bentuk sedikitnya Pak, qailulah. Ya, saghirun kecil, sughairah lebih kecil lagi. Itu bentuk isim tasghir namanya. Ya, jadi tidur sedikit di waktu siang hari. Dulu tidak ada menit, tidak ada jam, sekali lagi kira-kira 15 menit Pak. Dan ini juga teori Pak, Bapak Takmir. Tidur itu bukan banyaknya jam Pak. Kualitas itu. Tidur itu lelap atau tidak. Anak muda tidur dari jam 8 tapi matanya melotot, tidur melotot itu enggak nikmat. Karena dia sedang ngelamun misalkan, ngelamun skripsi, ngelamunin calonnya. Itu enggak gelisah Pak. Ya, sehingga kenapa Imam Syafi'i tidur sehari semalam diperkirakan ya kata ulama 2,5 jam. Karena beliau bangun di malam hari itu 2 jam untuk tahajud. Dulu sekali tidak ada jam, diperkirakan ya. Rubuh, seperempat, setengah begitu. Bahasanya sepertiga, thuluth dalam bahasa Arabnya. Jadi 2 jam, sepertiganya buat membaca ya, sepertiga buat apa Pak? Tidur ya, dan sepertiganya buat tahajud. Begitu.
Karena begitu teorinya kata ulama, sehingga diragukan tuh Pak, yang teori dokter paling sehat tidur itu 8 jam. Itu sepertiga dari hidup kita tidur Pak, karena 24 jam kan dibagi 3, 8. Jadi saya Bapak kalau umur 60 tahun itu 20 tahun tidur aja itu. 20 tahun. Nah ini Pak sedikit ya, sebagai ilmu aja itu tambahan ilmu. Jadi Bapak silahkan baca, qailulah itu tidur sebentar di waktu siang, itu adalah sunnah. Ya, dan afdolnya itu adalah sebelum zuhur. Jadi Nabi Pak tidak tidur lagi setelah zuhur itu. Dan fungsinya tidur siang itu Pak untuk apa coba Pak? Merehatkan badan. Ternyata Pak, kalau tidak terlalu capek, ada istirahat sedikit di waktu siang, itu malamnya apa Pak? Bisa tahajud. Bapak-bapak buktikan. Kalau seharian Pak bekerja tanpa ada istirahat, itu sangat lelap dan bukan hanya tahajud terlewatkan, kadang-kadang subuh terlambat. Dan ada yang membiasakan begitu, yang gak berjamaah, mesti kesiangan. Itu gak boleh. Nah hadirin, ini kisah nyata, sedikit Pak ya, begitu sahabat gercep Pak, cepat tidak menunggu Nabi bangun. Kenapa gak dibangunkan? Segan, karena takut mengganggu. Ya, waktu yang sangat pulas untuk Nabi SAW tidur Pak, karena sebentar. Jadi begitu meninggal dunia sebelum zuhur Pak, begitu cepatnya. Dimandikan, dikafani, disolat langsung dibawa. Sehingga Nabi SAW waktu zuhur, setelah zuhur kok biasanya anak ibu-ibu nyapu nih nggak ada, tadi meninggal. Nah, karena kuburannya masih baru, ini juga agak asing Pak di masyarakat, tapi beberapa tuan guru kami menyaksikan melakukannya. Dan kami pernah dengan tuan guru almarhum Sofwan Hakim itu. Ya beliau untuk nyolatkan terlambat karena ya banyak yang harus disolatkan. Hari itu ada 3 apa 4 kami dengan para santri menyolatkan. Ya, jadi kami mengiringi tuan guru itu, wah ini Zainuddin sudah selesai ini sholatnya, ayo kita langsung ke pemakaman itu sedang. Jadi selesai zikir dan doa itu beliau, saya belum nyolatin ini. Ya, akhirnya beliau nyolatkan dia. Nah Nabi SAW itu Pak, sholat jenazah. Ba'da sholat duhur itu langsung beliau ke pemakaman. Kata ulama kalau kuburannya masih baru diperbolehkan. Saya belum tahu, nanti kita tanyakan lagi berapa jarak jamnya itu Pak ya. Apakah ya tadi kalau rata-rata kan kita pada asar dimakamkan ya sampai sore. Apakah misalkan malam atau besoknya, saya tidak menemukan dalil. Tapi menurut kebiasaan itu yang namanya segera adalah kuburannya masih baru. Intinya jamaah sekalian tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Kalau selama masih kuburan itu di teras, di halaman belakangnya, di sampingnya itu masih boleh. Yang dikhawatirkan ada kuburan di depan apa Pak? Kiblat, karena ada larangan keras. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Janganlah kalian sholat menghadap ke kubur. Akhirnya dirinci oleh ulama. Kalau masjid itu masih ada mihrabnya dan temboknya tidak terlihat, masih sah. Jangan khawatir, tapi dihukumi makruh. Tapi kalau jendelanya terbuka, imamnya ngelihat, itu berarti menghadap ke kuburan. Ya, khawatir. Kemudian tentu yang dilarang keras adalah sholat di tempat-tempat yang kotor. Mazbalah, tempat pembuangan sampah. Majzaroh itu tempat penyembelihan hewan, tempat jagal. Tentu talawuth kata ulama, naudzubillah nanti tercecer bercampur dengan apa? Darah. Kemudian qari'atut thoriq, tidak boleh sholat di tengah jalan. Ini lagi-lagi Pak, kalau sholat Jumat terlalu penuh misalkan itu diatur. Ya, jangan sampai apa Pak? Jalan tertutup, mestinya satu baris itu ke belakang. Jangan jalan full semua. Ya, sebab nanti ada khawatir ambulan. Misalkan Pak ada kebakaran, pas sedang Jumatan ya boleh kan pemadam kebakaran. Orang mohon maaf mau melahirkan misalkan. Ya, kecuali mohon maaf di Bima di mana Pak? Di Dompu ya. Yang kalau Jumatan ada ditutup itu. Itu sudah disepakati lain itu. Sudah diedarkan di Dompu Pak ya. Itu hanya beberapa menit kan. Hanya beberapa, maksudnya ya tidak sampai 2 jam 1 jam. Ketika sudah masuk ke azan kedua ditutup supaya pada sholat. Itu pun tentu kalau ada yang darurat, orang dibawa ke ambulan pasti dibuka jalannya. Adapun sekedar truk kan tidak darurat itu. Jadi intinya Pak, bayangkan para ulama menjelaskan sholat di tengah jalan khawatir mengganggu mobilitas lalu lalang orang yang sedang dalam keadaan terburu-buru ngejar pesawat kalau zaman sekarang, atau orang dibawa ke rumah sakit, itu tidak boleh sholat di tengah apa Pak? Jalan. Apalagi ke Cimol. Ya, sampai menutup jalan penuh. Itu Masya Allah itu. Ya sangat-sangat mengganggu. Itu pernah Pak beberapa kali.
Karena kami sering ceramah di Newmont, sekarang Aman Mineral ya. Dulu kami masa zaman-zaman Newmont, itu sering Pak ceramah. Itu pas pulangkan sore Pak, kita dari sana. Itu yang dikhawatirkan kalau Sabtu Minggu itu mesti ada kecimol. Ya, mereka cerita waktu di travel Innova itu, kita kan pulangnya pakai travel dari Kayangan itu. Berapa kali Pak Ustadz kita terlambat, kan ngejar pesawat Pak. Ambil cuti liburan langsung ke bandara, lewat Mantang itu. Sering terlambat Ustadz gara-gara ada kecimol. Kita beli tiket baru, penerbangan baru, banyak kerugiannya. Ya itu salah satunya, apalagi orang-orang yang dalam keadaan apa? Darurat, melahirkan ataupun mohon maaf penyakit yang parah, pendarahan dan seterusnya harus dibawa segera kemana Pak? Ke rumah sakit. Intinya Pak, ya tempat, mobilitas, lalu lalang orang tidak boleh terganggu. Ya, jadi tidak boleh sholat di tengah jalan. Wa aqtanu al-ibil, tempat berkubangnya unta. Ya tentu aqtanul ibil. Tentu karena ada kotoran ya, di dekat kubangan unta, ini ada larangan keras. Wal hammam, tidak boleh sholat tentu mohon maaf di kamar mandi. Ya, tentu banyak najis. Nah, wa fawqal Ka'bah. Para ulama bagaimana hukum sholat di dalam Ka'bah dan di atas Ka'bah. Ini sebagai pengetahuan saja. Bapak pernah lihat, silahkan di video di YouTube ya, ada yang pernah saya lihat itu Erdogan, terus juga Presiden Soeharto, dan terakhir itu Pak Presiden Chechnya, Karadov, siapa namanya, yang anak muda itu. Ya, itu dengan ibunya. Beliau meminta ke pemerintah Saudi, dia kawal ketat, dibukakan apa Pak? Pintu Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Ulama sepakat bahwa sah hukumnya, ada hadisnya sahih Nabi sholat di dalam apa Pak? Ka'bah. Kemana arahnya? Dan pernah Bapak lihat ada tayangan video beberapa ulama petugas ya sholat di dalam Ka'bah. Kok aneh waktu itu ada banyak bertanya, Ustaz kok ini ada orang sholat berpunggung-punggungan, saling membelakangi begitu. Nah ini kan Ka'bah kayak bangunan begini Pak. Ya, jadi ada yang menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Ya, ternyata ulama sepakat bahwa selama itu ada tembok, maka hukumnya apa Pak? Menghadap Ka'bah. Maka ulama melarang. Kenapa dilarang sholat di atas Ka'bah? Karena tidak ada apa Pak? Penghalang. Kan nggak ada kiblatnya jadinya. Lolos. Yang pertama itu tidak ada kiblatnya, tuh menghadap kemana dia? Kemudian yang kedua tentu mohon maaf, ini kan rumah Allah yang mulia, beda dengan masjid ya Ka'bah mah. Harus terhormat, yaitu tidak sopan. Ya sholat di atas Ka'bah. Jadi kalau di dalam Ka'bah Pak boleh saling membelakangi. Nah yang terakhir jam berapa kita sholat ini? Ada itunya Pak suruknya? Jam 6 kita sholatnya ya. Baik, 5 menit lagi. Pak terakhir, Bapak lihat kalau umroh Bapak itu ada, ini mohon maaf ya, ada ini Ka'bah Pak, ada tembok Pak di sekeliling Ka'bah setengah itu, setengah badan itu. Bapak pernah lihat ya? Pak di samping Ka'bah ada tembok ini. Hijr Ismail. Itu tuh apa Hijr Ismail? Tempat diayomi, diasuh, digendong, mohon maaf disusuinya ya Nabi Ismail di dekat Ka'bah itu. Itu Hijr Ismail itu Pak kamar. Tempat direngkuh, diasuhnya Nabi Ismail kecil. Saking dihargainya oleh Allah Pak, disunnahkan kita sholat di bekas ya bayinya Nabi Ismail. Nah kata ulama, waktu Aisyah mau sholat di dalam Ka'bah, jamaah, itu Nabi mengatakan Aisyah enggak perlu di dalam, boleh di Hijr Ismail. Ternyata ulama menjelaskan bahwa Hijr Ismail dulunya itu bagian dari Ka'bah. Bagian apa Pak? Sehingga dihukumi oleh para ulama sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam apa Pak? Ka'bah. Sehingga apa Pak? Konsekuensi hukum kedua. Dianjurkan oleh para ulama kalau mau sholat Hijr Ismail selesai melakukan tawaf. Sebab kan pintunya berbeda Pak. Pintu masuk lewat ini, lewat barat, kemudian nanti lewat timur oleh askar itu. Maka kalau ada orang tawaf nih Pak ya, kemudian dia masuknya lewat barat, dikeluarkan lewat timur, maka dia mengelilinginya cuma setengah Ka'bah. Maka siapa yang tawaf mengelilingi setengah Ka'bah dihukumi tidak sah apanya Pak? Tawafnya. Karena Ka'bah itu harus utuh. Begitu. Iya, jadi kalau dia masuk ke Hijr, keluarnya, nah kecuali Pak keluarnya dalam pintu yang sama, boleh itu mah. Maka ulama menganjurkan
sholat di Hijri Ismail lakukan setelah tawaf atau sebelum tawaf. Paham hadirin ya? Ini hati-hati Pak. Sebelum tawaf. Bapak yang mau umroh, sebentar Pak. Pak sebentar. Saya sedang menjelaskan dulu Bapak tentang Hijri Ismail Pak ya. Nanti khawatirnya Bapak umroh. Jadi kalau Bapak mau melakukan pertama, jangan di tawaf pertama karena penuh dan Bapak tawaf pertama itu rukun. Yang waktu pas umroh itu Pak ya, tawaf kedatangan namanya tawaf kudum. Itu rukun Pak. Jadi jangan Bapak bersedesakan kemudian masuk ke Hijri, khawatir tidak sah apanya tawafnya karena hijri itu adalah setengah daripada Ka'bah. Jadi dua aturannya Pak ya, atau tiga lah. Tawaf itu pertama harus apa Pak? Suci. Yang kedua, posisi Ka'bah harus ada di mana Pak? Di sebelah kiri. Jangan Bapak di sebelah kanan. Makanya kalau Bapak jalan, Pak Haji ya, kalau jalan itu, jalan jogging, itu bagusnya Pak kiri posisi kita. Menurut kesehatan begitu. Kita kan 7 kali putaran Pak, kadang ada yang tawaf berkali-kali, malamnya tawaf lagi, paginya tawaf. Karena di Ka'bah itu Pak yang sangat dianjurkan memperbanyak apa Pak? Tawaf, bukan tahiyatul masjid Pak. Kita datang itu, kalau ada kesempatan untuk tawaf, tawaf dulu. Tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah apa Pak? Tawaf hukumnya. Sangat dianjurkan, cuma sekarang ada aturan tidak boleh tawaf kecuali orang yang umroh. Nggak boleh Bapak tawaf pakai pakaian begini. Kalau zaman kami dulu masih boleh. Terakhir tahun 2000 kami meninggalkan Mekah itu. Ya itu masih boleh Pak. Ya, karena Covid itu dibatasi akhirnya. Yang boleh tawaf hanya yang melaksanakan umroh. Pakai ihram. Banyak juga yang ngakalin Pak ya. Pakaian ihram tapi pakaian dalamnya dia pakai jadi bukan dalam keadaan umroh. Nah pakaian begini Pak dilarang. Itu di polisi suruh keluar. Nggak boleh, ini hanya untuk supaya tidak terlalu berjubel. Berdesak-desakan. Ya. Nah jadi jamaah sekalian, sekali lagi Pak mohon maaf tabe ya. Jadi sholat di Hijri Ismail itu sama dengan di dalam Ka'bah. Itu sunnah Pak, boleh. Dianjurkan kalau ada kesempatan. Cuma kata ulama, kalau sedang tawaf, nanti Bapak masuk dari pintu barat, dikeluarkan dari pintu timur, maka tawafnya setengah. Jadi kalau 5 berarti 5,5 bukan 6, pada ke-6 Bapak sholatnya. Atau kalau ke-7 cuma 6,5 tawafnya. Itu tidak boleh, batal hukumnya. Jadi ulama menjelaskan untungnya Pak sholat ya dengan tawaf itu berbeda Pak, tawaf itu. Jadi kalau Bapak batal tidak sah pada tawaf yang keempat, itu tidak diulang dari awal Pak. Bapak sudah tawaf 4 kali nih, batal kentut. Pak orang kalau kentut itu harus wudu. Ya, Bapak berwudu silakan. Kebetulan Pak kalau berwudu tidak ada kamar mandi ya dekat lokasi di dalam masjid itu hanya untuk berwudu ada Pak. Pakai wudunya pakai air zam-zam itu boleh. Ya, jadi berwudu di dalam Pak. Ingat ya Pak, berwudunya jangan disemprot-semprot Pak ya. Harusnya dituangin airnya, harus mengalir. Wudu itu membasuh, bukan mengelap, bukan mengusap, ingat itu. Jangan bukan disemprot-semprot. Jadi airnya Pak bukan disemprot pakai crispy itu bukan, ya. Itu harus dituangin. Jadi airnya ngumpul dikit, kemudian dibasuhkan. Itu airnya harus netes kata para ulama fikih. Intinya berwudu. Nah kalau batal tadi pada keempat, tinggal diteruskan. Jadi bukan diulang dari awal, kayak sholat Pak ya. Kalau sholat kan rakaat kedua batal, bukan berarti nanti rakaat ketiga, tidak. Harus diulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu Pak 3 menit, 5 menit ya, untuk kita supaya bisa sholat. Kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan dari Sutro, ya baik di rumah apalagi di masjid harus ada pembatas. Begitu pula tentang larangan-larangan yang kita melakukan, atau tempat yang kita dilarang melakukan sholat. Begitu pula tentang masalah kemasjidan tadi sedikit, itu ada contoh nyata dari Nabi SAW dan para sahabat, mereka sangat memuliakan masjid, memberikan wewangian dan terutama kebersihannya harus dijaga karena adalah rumah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan silakan ya. Assalamualaikum. Saya minum dulu Pak.